Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali bersama untuk belajar. Insya Allah selama 1 tahun ke depan Bapak akan membersamai kalian untuk bisa belajar fikih. Ada yang tahu fikih itu ilmu tentang apa? Fikih itu adalah ilmu tentang tata cara beribadah dan tata cara bermuamalah. Oke, mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan doa kita mengantarkan belajar kita untuk bisa lebih baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sudah makan hari ini? Sudah sarapan? Apakah yakin makanan yang kita makan hari ini itu halal? Atau justru makanan yang kita makan sehari-hari itu haram? Nah, gimana itu? Nah, mari kita bahas agar kita tahu makanan yang kita makan itu halal atau haram. Anak-anakku, tahukah kamu bahwa Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak? Salah satu diantaranya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus selalu bersyukur kepadanya dan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari, seperti makanan yang dihalalkan oleh Allah. Allah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku, untuk memenuhi keperluan hidupnya, manusia tidak akan pernah lepas dari makanan. Hal tersebut sangat penting bagi manusia dan sangat bermanfaat untuk pembentukan jasmani yang kuat dan sehat. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah pula lah yang memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, kita harus mencintai Allah dengan sepenuh hati kita. Bagaimana cara mencintai Allah? Tidak hanya sebatas dalam beribadah saja, tetapi dengan mengikuti semua yang telah diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya, termasuk dengan cara memakan makanan yang halal dan baik. Selain itu pula, dengan memakan makanan yang halal dan baik akan membuat tubuh kita sehat, akan membuat tubuh kita kuat, dan akan bisa beribadah dengan maksimal.
Karena tanpa tubuh yang kuat, tanpa tubuh yang sehat, kita tidak bisa beribadah dengan maksimal. Makanya kita perlu memperhatikan pola makan kita dan mengetahui halal dan haramnya makanan yang kita makan setiap hari. Lalu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan makanan yang halal itu? Nah, anak-anakku, yang dimaksud dengan makanan halal itu adalah makanan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan, baik dari Al-Quran diperintahkannya ataupun berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Segala makanan yang ada di muka bumi ini yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan itu halal dimakan. Seperti apa? Mungkin di Indonesia kita sering makan nasi goreng, kita sering makan sate, kita sering makan apalagi buah-buahan dan sayuran. Itu merupakan makanan-makanan yang halal dan baik bagi kita. Terus ada yang nanya, Pak, kenapa sih harus makan makanan yang halal? Nah, jawabannya ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Anak-anakku, dari ayat ini kita tahu bahwa manusia diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan baik. Tidak hanya sebatas halal, tapi harus baik juga, harus bergizi, harus memiliki protein yang tinggi. Lalu, manusia dilarang untuk mengikuti langkah-langkah setan. Karena apa? Setan selalu memerintahkan manusia, selalu menggoda manusia untuk mengikutinya. Dengan cara apa? Dengan cara memakan makanan yang haram. Dengan cara memakan makanan yang tidak selayaknya kita makan. Itu adalah merupakan tipu daya setan untuk menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa saja sih macam-macam makanan yang halal? Ada dua. Yang pertama, makanan yang halal dilihat dari zatnya, dari bentuknya. Itu ada 4. Yang pertama, makanan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran sudah banyak menjelaskan tentang makanan-makanan yang halal, seperti madu, seperti susu, seperti makanan-makanan lainnya yang dibolehkan untuk dimakan. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Jadi, makanan yang halal itu adalah makanan yang bermanfaat bagi manusia, bagi kesehatan. Seperti apa? Kita ingin tinggi, kita perlu banyak makan vitamin. Kita ingin tumbuh sehat, maka makanan-makanannya pun harus bergizi pula. Nah, itulah makanan yang dihalalkan. Yang ketiga, tidak merusak badan, akal, dan pikiran. Nah, umat Islam harus sehat. Makanya tidak diperbolehkan memakan makanan yang merusak tubuh kita. Seperti apa? Seperti makan beling, seperti makan paku. Itu kan merusak, tidak boleh. Tapi makan makanan-makanan yang bisa dimakan dan enak. Dan yang keempat, makanannya tidak kotor, najis atau menjijikan. Makanan itu kan sesuatu yang akan dimakan, maka harus bersih,
harus suci dan sehat. Biasanya makanan yang kotor, makanan yang najis itu adalah makanan yang bisa merusak tubuh dan tidak sehat dimakan. Yang kedua, macam-macam makanan yang halal adalah berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, diperoleh dengan tidak baik atau tidak dengan cara yang sah. Seperti apa? Misalnya diperoleh dengan cara mencuri, itu tidak diperbolehkan. Awalnya makanannya halal, tetapi karena dia dapatnya dari mencuri, maka tidak boleh dimakan, menjadi haram. Yang kedua, tidak diperoleh dengan cara yang riba. Karena orang yang memakan riba adalah orang yang memakan bangkai dari itu. Diibaratkan sebagai orang yang memakan bangkai. Seperti itu. Selanjutnya anak-anakku yang soleh dan soleha. Lalu apa saja sih makanan yang halal dikonsumsi? Yang pertama nih, semua jenis sayur, buah dalam makanan yang halal dikonsumsi oleh umat Islam. Yang kedua, semua jenis binatang laut. Ayam bukan jenis binatang laut ya. Seperti ikan, udang, kerang, itu merupakan binatang-binatang laut yang halal dimakan. Kecuali bangkai ikan, itu tidak boleh. Yang ketiga, semua jenis hewan ternak kecuali anjing dan babi. Ayam, bebek, kerbau, kambing, unta, dan lain-lain itu halal dimakan kecuali dua, anjing dan babi, karena haram. Yang terakhir, yaitu hasil buruan yang ditangkap oleh hewan yang telah dididik untuk berburu. Ada rusa, ada kambing, ada burung yang dididik dengan binatang yang berburu, itu boleh dimakan. Nah, lalu hikmah apa yang kita dapat apabila kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal? Yang pertama, kita senantiasa dicintai oleh Allah dan terhindar dari murkanya. Yang kedua, doa lebih mudah terkabul karena tubuh kita tidak terlalu banyak makan makanan yang haram. Tubuh kita bersih, tubuh kita bisa lebih dekat dengan Allah yang suci. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Karena makanan yang halal dan baik itu merupakan makanan yang bergizi, mempunyai protein tinggi, dan baik untuk pertumbuhan kita. Ketiga, makanan yang halal pula akan menjadikan tubuh kita lebih mudah berbuat kebaikan. Karena semakin banyak makan makanan yang haram, tubuh kita akan merespon dengan berperilaku tidak baik. Seperti kita sering minum miras, kita otomatis bakal jarang sholat. Kita akan sering melaksanakan perbuatan-perbuatan yang jelek. Jadi, sampai saat ini, makanlah yang baik dan sehat. Kesimpulannya, makanan halal merupakan makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dimakan oleh manusia. Terbagi menjadi dua, yang pertama halal menurut zatnya, dan yang kedua halal menurut cara memperolehnya. Menurut zatnya apa saja? Dijelaskan dalam Al-Quran, bermanfaat bagi tubuh dan perkembangan manusia, tidak merusak badan, akal dan pikiran, tidak najis, kotor, dan menjijikan. Sedangkan menurut cara memperolehnya, makanan yang halal dan makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan tidak batil. Mendapatkannya pun bukan dengan cara yang riba. Oke. Mudah-mudahan materi kali ini bisa dipahami, semuanya bisa lebih hati-hati lagi dalam makan, tidak asal-asalan, harus tahu dulu mana makanan yang halal, mana makanan yang haram untuk dimakan oleh kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf banyak kekurangan dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.